Kenapa seperti itu? Karena Maryam hamil tanpa suami. Ya, Maryam ini dikenal ya bahkan di kalangan Bani Israel sebagai seseorang yang penuh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi kemudian hamil nggak ada suaminya. Maka difitnahlah sebagai perempuan nakal, difitnahlah sebagai perempuan yang tidak suci dan seterusnya. Maka A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi dalam episode KIV kali ini, Quranic Insight for Entrepreneur. Masyaallah tabarakallah. Kita sudah berada di episode 76 ya. Jauh perjalanan kita ini dan insyaallah saya hadir seminggu sekali menemani kawan-kawan sekalian, dan semoga dari Quranic Insight for Entrepreneur ini ada manfaat yang kemudian kita bisa dapatkan ya. Kali ini saya akan berbicara tentang hikmah dari kisah Maryam, hikmah dari dua kisah Maryam ya. Jadi episode 76 ini saya akan berbicara tentang ya dua hikmah ya dari kisah Maryam ya. Dua hikmah dari kisah Maryam. Kenapa dua hikmah dari kisah Maryam? Karena kisah ini berbicara tentang rizki, tentang bagaimana rizki itu hadir ke dalam kehidupan manusia. Dan Masya Allah tabarakallah, ini sangat luar biasa sekali, memberikan pelajaran bagi diri saya secara pribadi, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kawan-kawan sekalian. Yang pertama, kisah ini ada di surah Al-Imran, surah keluarga Imran, Ali Imran. Dan yang kedua, kisahnya ada di surah Maryam ya. Kalau surah Ali Imran ini adalah surah ketiga, nah surah Maryam ini adalah surah ke-19. Ini kita mulai dari ayat ke-35 dulu. Coba dibuka surah Ali Imran surah ketiga ayat 35 ya. Kita ngaji sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imrana ya. Ingatlah ketika istri Imran itu berkata. Jadi harus jelas dulu ini Imran ya, atau di Alkitab biasa disebut dengan Imran ya. Imran ini adalah ayah dari Maryam ya. Jadi ayah dari Maryam itu Imran. Jadi Maryam itu lahir dari keluarga Imran, yang nanti ketika lahir Imran tiada ya, perawatan wali dari Maryam kemudian diserahkan ke Zakaria ya. Jadi Zakaria alaihi salam ya, itu adalah kerabat dari Maryam ya. Ada yang menyebutnya paman kepada keponakan dalam riwayat yang lain. Yang jelas intinya kerabat yang kemudian diserahkan pengasuhan dari Maryam ini. Idz qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran ya. Jadi ya Tuhanku, sungguhnya aku bernazar kepadamu ya, janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu ya. Muharraran. Jadi muharraran di sini ya adalah seorang hamba yang mendedikasikan hidupnya untuk agama Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah dia daripadaku, innaka antas samiul alim ya. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha pengetahui. Falamma wada'atha ya, maka tatkala ia melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at laisa dzakaru kal untha. Maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuanku, aku telah melahirkan anak perempuan ya. Padahal Allah lebih tahu apa yang dilahirkan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryama ya, dan aku memberikan namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim ya.
dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak-anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, ini penting ya. Jadi memberi nama dan memberikan dan mohon perlindungan untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, di ayat yang 37-nya, fataqabbalaha rabbuha, Allah menerima permintaan dari istri Imran tadi biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa ambataha, dan Allah menumbuhkannya. Ini akar katanya nabata, satu akar kata dengan tanaman ya. Wa ambataha nabatan, dan Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan hasanan, dengan pertumbuhan yang baik. Jadi memang ini salah satu kaidah dari ayat parenting juga, wa ambataha nabatan hasanan ya. Jadi manusia itu dia bertumbuh seperti tumbuhan ya, artinya habitatnya harus baik, benihnya harus baik, nutrisinya harus baik, dan menumbuhkannya juga harus pelan-pelan. Tidak mungkin langsung ditumbuhkan, langsung beres, langsung besar, langsung bagus, itu nggak mungkin ya. Jadi betul-betul wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria, dan kemudian pemeliharaannya ada pada Zakaria. Nah, ini yang menarik. Kullama dakhala 'alaiha ya, dan setiap Zakaria itu masuk ke mihrabnya ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab ya, dan setiap kali Zakaria memasuki mihrab, kamar khusus ibadah itu, wajada indaha rizqan. Perhatikan ini. Dan di sini diartikan tuh makanan ya. Tapi kalimatnya adalah wajada indaha rizqan. Maka Zakaria mendapati di sisinya siapa? Di sisinya Maryam itu ada rizqan, ada rizki ya. Qala ya Maryam, wahai Maryam, berkata dia, wahai Maryam, ya Maryamu, anna laki hada, ini tuh dari mana? Qalat, maka Maryam mengatakan, huwa min indillah, ini adalah dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Dan dialah dan Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Bighairi hisab ini sebetulnya tanpa perhitungan teknis manusia. Jadi kalau misalnya Allah mau kasih, ya kasih aja. Jadi makanan itu betul-betul turun dari Allah langsung, kemudian hadir di mihrab. Maka di surah Maryam kita akan lihat bagaimana rezeki datang. Mohon maaf, di surah Al-Imran ya. Di surah Al-Imran kita akan melihat rezeki datang dari ayat 35, 36, 37 ya, dari ayat 35, 36 ini bahkan sampai ya 37 ya sampai 37 ini kita melihat bahwa rezeki itu datang langsung ya. Rezeki ya itu datang kemudian langsung direct kemana? Direct ke Maryam. Rizki ini langsung datang direct ke Maryam, langsung to the point gitu ya. 35, 36, 37 langsung direct datang ke Maryam. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melihat kalau ini rizki itu datang langsung ya. Kita akan melihat perbedaannya di surah Maryam. Ya, di surah Maryam. Kita akan buka surah Maryam surah 19. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Posisi ayatnya sebentar ya. Kita akan lihat. Nah, dari ayat, kita ngaji dari ayat 22 deh. Ya, 22. 19:22. Coba dibuka sama-sama. Quran surah 19. Quran surah 19 ayat 22. Ya, 19:22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Kenapa seperti itu? Karena Maryam hamil tanpa suami. Ya, Maryam ini dikenal ya bahkan di kalangan Bani Israel sebagai seseorang yang penuh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi kemudian hamil di luar, hamil nggak ada suaminya.
maka difitnahlah sebagai perempuan nakal, difitnahlah sebagai perempuan yang tidak suci dan seterusnya. Maka Maryam mengasingkan diri, makanan qasiyah. Fa aja'ahal makhadu ila khiz'in nakhlah. Ya, nakhlah. Qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, ya, sampai-sampai berkata ini, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Rasanya kalau begini rasanya lebih baik aku mati aja, aku nggak diperhatikan orang, aku dilupakan orang, nasiyan mansiya. Jadi kita merasakan betul depresi yang luar biasa. Kita merasakan betul masalah yang bertubi-tubi hadir di prasana Maryam, sampai kemudian dia berat dan ada kalimat ya laitani mitu, ya laitani mitu. Kalau begini rasanya mending mati aja. Qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya. Jadi aku nggak usah diperhatikan lagi, aku dilupakan orang. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka Jibril hadir turun tempat yang kemudian rendah menyapa, jangan kau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Perhatikan ini kemudian bagaimana rizki datang. Wa huzzi ilaiki bi khiz'in nakhlah. Wa huzzi, haz itu kan kalau kita ngomong haz itu kan bergerak ya. Haz ya, itu kan bergetar. Jadi wa huzzi ilaiki, ya, goyangkan ke arahmu bi khiz'in nakhlah, ya, batang pohon kurma itu. Tusaqit alaiki rutoban janiya, ya, agar kemudian turun kepadamu kurma itu. Ini dua kisah, ya, dua kisah. Nah, yang di sini coba kita lihat ya. Di sini di Maryam itu kisahnya gimana rizki datang? Rizki datang dengan, ya, bahasanya itu kalau ini pohon kurma dengan apa? Has, dengan digoyang. Kenapa udah tahu sempit begini Allah kemudian gak ngasih direct langsung? Ini hikmah nih. Ini Quranic insight for entrepreneur. Ini insight-nya. Waktu dalam kondisi nyaman di mihrab bisa diantar makan oleh Zakaria, kenapa makanan malah datang langsung? Lalu kemudian ketika Maryam dalam problem, dalam permasalahan, malah Allah meminta Maryam untuk menggoyang-goyangkan batang kurma. Ini kan sama-sama Maryam. Ini lagi susah loh ke tempat yang jauh. Kan harusnya pertolongannya kan di situ. Kalau mau ajaib-ajaib di situ, tapi kenapa Allah kemudian goyangkan batang kurma sehingga kurma jatuh kepadamu? Kenapa Allah masih minta Maryam berbuat? Kenapa Allah masih minta Maryam bertindak? Kenapa Allah masih minta Maryam action? Nah, di sini yang harus kita pelajari zonanya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat teman-teman sekalian, semangat dari surah Al-Imran, ya, ini keluarga Imran ini, yang kemudian rizki datang langsung, itu zonasi Maryam adalah zonasi penghambaan, zonasi takarrub, zonasi full ibadah. Maka yang kita bisa lihat adalah kalau memang zonanya memang sedang zona awal-awal hijrah, zona murqabah kepada Allah, lagi bingung mau ngapain dan segala macam, ini bisa jadi jalan bahwa teman-teman lagi di zona dikenalkan Allah kuasanya. Maka kalau kita lihat urutannya, tartib kisahnya adalah ini Maryam diajarkan di mihrab dulu. Maka di mihrab ini Allah memperkenalkan zatnya. Aku bisa ngasih rezeki bi ghairi hisab, yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Aku punya kuasa, inilah aku. Jadi ini zona ma'rifah. Proses dari ma'rifatullah. Untuk kemudian apa? Mentarbiyah jiwa kita. Jadi kita itu kalau misalnya berproses teman-teman sekalian, itu akan melewati dua anak tangga, ya. Tangga kemudian ini tangga kita belajar. Nah, belajar inilah ada direct rizki langsung yang kita nggak sangka-sangka dan seterusnya.
Tetapi setelah kita kemudian lolos di tahap belajar ini, maka kita akan masuk pada tahap ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ada tahap belajar, di sini ada tahap balaan hasanan. Ada tahap bala kalau dalam kalimat Quran itu liyabluwa, walanabluukum, walanabluwannakum. Nah, berulang-ulang itu. Ya, akar katanya al-bala. Bala itu adalah ujian. Dan enggak semua bala itu jelek. Ada balaan hasanan di surah Al-Anfal, ada ujian yang baik. Nah, di titik ujian ini kawan-kawan sekalian, maka Allah ya itu mendorong manusia untuk berusaha sekuat dia bisa berusaha. Ya kan? Dan ini polanya sama. Nabi Musa alaihissalam lempar tongkat jadi ular. Ya kan? Ajaib itu. Tapi kemudian waktu terdesak di antara lautan dan Fir'aun, ya, kemudian Allah menyuruh fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Masih suruh action. Anda bisa lihat. Masih suruh action. Ya, pukulkan tongkat nanti keluar 12 aliran mata air. Pukulkan tongkat ke batu. Ya. Kalau ini fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar, ada bi'asakal hajar, ya, pukulkan kepada batu dalam Quran. Nah, jadi ada posisi belajar, ada posisi kita masuk dalam ujian. Kalau masuk dalam ujian, dia need action di sini. Jadi rezeki itu ada dihadir dalam jalan iman, ya. Ada dihadir dalam jalan iman, kita tawakal penuh kepada Allah, full beribadah, ya, tanpa kemudian melakukan hal yang direct kepada bisnis, melakukan hal yang direct kepada rezeki, nggak masak, nggak ngambil apa, kemudian rezeki itu hadir, ya, ada fasenya memang, tapi kemudian orang yang sama itu kemudian Maryam itu juga kemudian harus menghadapi bahwa kamu juga harus goyang-goyang pohon kurma. Nah, maka dari itu inilah yang kemudian kita harus bangun dua fase ini, antara fase belajar, ya, dan fase kemudian kita dalam ujian. Itu kita harus ngerti, ya, kita harus ngerti bahwa pada akhirnya dalam interaksi kita dengan rizki, kita kemudian harus berada di persimpangan. Mohon maaf, kita harus berada di dua irisan ini. Tawakalnya juga penuh, ibadahnya juga penuh, di mihrabnya juga luar biasa, tapi kemudian usaha-usaha kita secara produktif, ya, di siang hari, di waktu-waktu produktif itu juga mendalam. Nah, ini insight-nya. Satu kisah Allah berikan dua kisah. Ada Maryam yang kemudian dapat rezeki langsung, ya, di mihrab. Ada kemudian Maryam yang Allah minta goyangkan batang kurma. Wahuzi alaiki yang tadi itu bikhith'in nakhlah, ya. Kemudian supaya kemudian rutab, ya, kurmanya itu kemudian jatuh kepada. Nah, makanya ini yang harus diimbangi oleh kawan-kawan yang sedang berbisnis. Nah, sehingga kapan zona mihrab itu? Oh, zona mihrab, ya, atau zona kemudian ibadah itu di malam-malam hari, di sepertiga malam terakhir, ya, di waktu-waktu syahdu. Disitulah kemudian kawan-kawan punya waktu mihrab tuh jam 2 sampai syuruk, itu waktu-waktu bersama Allah. Nah, di situ undang rezeki jalur Ali Imran. Nah, siang hari, pagi hari, sampai siang sampai sore ketemu orang, berikhtiar, ya, buka jaringan. Nah, itu adalah jalur-jalur, ya, jalur-jalur menggoyang batang kurma. Nah, gitu loh, ya. Jadi ada dua perspektif nih, ada jalur yang kemudian kita di mihrab, ada jalur kemudian kita goyang pohon kurma tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Itu insight yang saya bisa sampaikan dalam kurun waktu 20 menitan tayangan ini. Jadi harapannya setelah teman-teman mengerti dua kisah ini sama-sama Maryam ini. Ini sama-sama satu kisah, sama-sama orang soleh, ya. Tapi orang soleh saja masih, jadi gini, orang soleh saja masih disuruh goyangin pohon kurma.
Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bingung, saya nggak ngerti nih harus ngapain, berarti fase mihrab, ya. Berarti masuk fase mihrab, ya. Betul-betul dijagain fase mihrabnya, minta petunjuk Allah. Tapi kemudian ketika tahu, oh dikasih Allah ilham, harus bergerak ke sini, harus begini, maka teman-teman masuk fase ikhtiari tadi itu, ya. Begitu kawan-kawan sekalian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.